saya nggak bisa karena liburnya kan Jumat doang. Bukan, sekarang kan saya nggak kerja, lupa. Sorry, saya yang salah. Saya yang salah. Iya. Oke. Cuman boleh datang ke sini tapi saya nggak bisa full ya. Engkau, wah Miss Yuni aku nggak direken ngono. Soalnya suami sama anak di sini. Keadaan kan udah mau lebaran, persiapan saya tahu juga. Sorry. Yowes, tante nih ya. Udah tahu kan caranya ke sini? Jam 2 kan? Ini Iya. kan berangkat ini juga. Siap. Ya mungkin kan sama aja, masih jam makan siang sama keluarga. Gitu, iya. Yowes, thank you sayang, sorry ya. Yowes, tak tunggu. Dengking. Oke. Ya, nanti kita ketemu di sana. Oke, siap. Sorry ya sayang ya, sorry. Oke, thank you. Yo, bye-bye. Ya, saya minta maaf karena saya sudah janjian, ternyata saya mengkhianati. Bukan mengkhianati ya, karena Lebaran Cina tahu sendiri kalau orang Cina itu persiapannya banyak sekali, harus ngumpul sama keluarga, harus ngomong sama keluarga, harus berbicara dengan keluarga dan aturan-aturannya. Jadi kalau Lebaran Cina apakah boleh main ke rumah Miss Yuni? Boleh, tapi saya tidak bisa menemani kalian seperti biasa, yang bisa ngobrol lebih banyak lagi, yang bisa berbicara lebih banyak lagi. Jadi saya tidak bisa ya. Jadi jangan bilang wah Miss Yuni aku gak direken teko, enggak ya, saya minta maaf ya. Bukan saya tidak mereken ya. Jadi Lebaran Cina ini apakah kalian boleh datang ke rumah saya? Boleh. Siapapun boleh datang ke rumah saya tanpa terkecuali. Karena saya membuka rumah ini buat siapapun. Tapi ingat, jangan rame. Itu pesan saya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah bukan tempat umum. Karena saya cari rumah singgah tidak dapat, karena saya langsung ngomong bahwa mau dibikin boarding house. Jadi tidak ada yang mengizinkan saya untuk membuka rumah singgah di mana yang semua ditatangi oleh para pekerja migran. Jadi itu sangat sulit sekali untuk mencari rumah singgah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, buat teman-teman yang liburan yang pingin tetap main ke sini, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Apakah itu harus anaknya Miss Yuni sendiri? Tidak. Siapapun Anda boleh datang ke tempat saya kapanpun. Tapi ya itu, jaga kesopanan, jaga adat istiadat yang seharusnya kita tetap junjung tinggi. Ojo rame, terus lek nutup pintu, buka pintu ya dirapi no. Terus sepatu sandal lek naruh sing bagus, jangan sampai terjadi kehebohan yang dimana saya tidak inginkan itu. Karena apa? Ini adalah tempat privat, jadi bukan untuk tempat umum. Jadi saya tetap akan berusaha, kalau memang Tuhan memberikan jalan pada kita, tiba-tiba ada seseorang yang berbaik hati tiba-tiba bilang, Yun, ini ada rumah mau disewain buat tempat umum, boleh tuh disewa gitu, saya akan pasti ngambil. Jadi kita sama-sama berdoa, karena tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya ada orang-orang baik. Bahkan saya tuh ada banyak nih ya Mbak ya, ini sebenarnya apakah saya itu sedang menerima sumbangan atau enggak ya? Sebenarnya enggak perlu sumbangan. Ini yang kemarin buat Mbaknya itu makanan ini masih ada. Soalnya di hari pertama rumah ini dibuka nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi sebentar, ada telepon masuk. Wai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Josan. Miss Yuni. Iya, ada yang bisa dibantu. Kabar selalu baik, terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Ada. Apa itu? Begini. Maaf ya. Begini Miss Yuni. Saya salah satunya subscribe setia. Waduh, piye. Saya selalu pokoknya yo ketagihan, pokoknya tak kan anggar wis subscribe iku nek Miss Yuni itu ada konten baru selalu hadir teng, oh ini Miss Yuni tak delok tar, walaupun nyapa-nyapa tak sambil lah ngono. Oke, sampean tahu kan? Telinga satu sambil bekerja gitu loh. Oke, sampean tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Oke, ini subscriber fanatik ini kayaknya ini. Gimana? Ada saran dan kritik? Dalam pripun ngeten niki ngeten ceritane kula nggih ajeng cerita nggak makan waktu lama lah begini. Ini mumpung ini ceritanya begini, Miss. Saya kan aku kan sudah jaga nenek sudah hampir 5 tahun lah ya, karena saya kontrak ketiga. Dan sebelum saya tanda tangan kontrak, saya berbicara dengan anaknya nenek, karena yang ngejeng saya kan nenek.
yang tanda tangan juga nenek, yang ngambil saya nenek, dan yang gaji saya nenek gitu loh. Tapi di sini puji Tuhan, alhamdulillah ya Miss. Ya berkat Tuhan itu kita nggak duga-duga ya. Betul. Ternyata anaknya nenek ini ada yang baik, semua baik. Dia punya anak 3, anak 4, perempuan 1, yang laki-laki 3, dan yang 2 udah berkeluarga, dan kebetulan yang nomor pertama itu semua baik. Pokoknya semua baik dengan saya. Dan mungkin dia sudah menjiwai dan mengerti nenek, orang tuanya seperti apa. Saya cuma tinggal berdua sama nenek. Rumahnya kecil, cuma 400, dan itu saya nggak persoalkan lah, namanya orang tua saya tahu lah ya. Itu pokoknya terus majikan saya begitu saya masuk baru dapat 2 minggu, dia langsung panggil saya, kamu libur ya hari ini? Iya. Nah di situ kamu tolong kesini ya, Yamcha bersama kita orang gitu. Nanti tak Sherlock alamatnya. Di situ saya diinterogasi, ditanyain kamu gimana pengalaman kamu di mana, karena yang ngambil kamu kan nenek, kita nggak tahu, cuma dikabarin setelah kamu sudah kerja di tempatnya nenek gitu. Ya saya jujur sejujur-jujurnya, akhirnya alhamdulillah, karena saya sebelum kerja di sini saya dulu kerja di Hong Kong juga, dan di situ 2 kontrak kerja ya. Terus saya bukan jaga orang tua, saya bersih-bersih rumahnya 2.500, dan jujur lebih haus sampo lah. Nah, tapi di sini saya alhamdulillah doa saya dikabulkan sama Tuhan. Saya pengen jaga seorang tua, dan kalau bisa saya jangan direpotkan seperti ini lagi. Terjawablah doa itu. Akhirnya saya kerja di nenek ini, dan nenek ini yang ngambil saya nunggu visa di Indonesia, dan saya kembali ke sini. Akhirnya saya jaga dengan baik, dan saya bekerja lah. Terus akhirnya di sini baru dapat 2 minggu aja udah diinterogasi sama anak-anaknya. Di situ saya jujur sejujur-jujurnya, alhamdulillah. Ya udah gini ya, karena saya tahu posisi ibu saya, kamu tak kasih uang makan, tapi kamu nggak perlu ngomong sama ibu saya. Iya gitu. Kasihlah uang makan. Yang pertama saya dikasihnya 1 kontrak itu 1.100. Terus yang kedua 2 kontrak itu 1.200, dan yang bahkan kontrak ketiga ini udah tiba-tiba dinaikin 1.300. Oke lah, pokoknya aku nurut aja. Nah, karena itu pemberitahuannya jangan sampai tahu ibu saya. Dia ngasih uang saya lembur, kan nenek taunya gaji saya aja gitu loh. Dan nenek lebih suka saya nggak libur, karena saya bisa nemenin dia ke gereja, dan saya juga nurut gitu loh. Nenek suka sama saya karena dia kan agamanya Kristen kebetulan. Ya udah saya nurut, karena saya berpikir gini, oh ya saya jaga dia gitu. Kalau saya nggak ikut masuk ke gereja, kalau dia misalnya pergi ke WC, saya cuma di depan, atau saya pergi keluar, nanti jam dia keluar dari gereja saya datang ke situ, kalau dia jatuh, itu yang saya pikirkan gitu loh. Jadi saya menjaga keselamatan nenek gitu loh. Betul. To the point aja, langsung dengan to the point aja. Akhirnya saya bersyukur di situ. Itu namanya berkat Tuhan juga ya. Ternyata Tuhan menggerakkan hati majikan saya itu ngasih, ada pengasihan gitu loh. Penghasiannya dia ngasih uang makan saya, dan dia tuh ngasih uang lembur saya kalau saya nggak libur, dia mengerti. Jadi dikasihnya setiap liburnya dikasih 160, karena saya nggak libur, karena saya di rumah gitu loh. Nah, jadi majikan saya setiap 2 minggu sekali datang bantu saya ngeracik obatnya nenek. Jadi saya sampai hafal semua obat nenek, semua saya udah tahu gitu loh. Kalau darahnya tinggi saya harus ngasih ini, kencing manisnya harus nyontek ini saya tahu semua lah, pokoknya udah saya pelajari semua. Makanya sampai majikan saya percaya dengan saya, pergi ke Malein lah, kemana, ke dokter mata lah, itu saya dicoba sama majikan saya sendiri jalan gitu loh. Saya sendiri jalan sama nenek. Tapi saya nggak bodoh. Ketika masuk di dalam ruangan dokter, saya telepon majikan saya speaker, Muisi Singsang, Muisi Isang, li dong di lo, aku mau nih nggak bisa ngomong bahasa gini loh. Gara-gara aku jago nenek ini bisa, karena aku pakai bahasa koi dulu kerjanya. Nah, terus jaga orang tua ini saya jadi bisa gitu, karena saya setiap nggak tahu telepon majikan saya, ini nenek ngomong apa
kebetulan majikan saya Sampo itu tahu bahasa Mandarin. Akhirnya saya tanya, ini ngomong apa? Jadi saya pelajari dengan pelan-pelan, akhirnya tahu lah, pokoknya istilahnya tahu. Muisi isang ngotot ting fa pe lopan lah, ini ngotot mungkin jadi popo mandai Sunday Monday. Oke, hola lah, langsung saya telepon majikan saya di speaker, langsung isang muisi iga ngo hai isang ngotot di fong. Oh, hola lah. Jadi yang percakapan itu antara Isang dan majikan saya. Nah, disitulah timbul majikan saya lebih percaya lagi. Jadi saya selalu dibiarkan gitu loh kalau jumpa dokter sampai saya ngambil obat. Akhirnya majikan saya kasihan dengan saya karena nunggu obat itu di lantai 1 di Malaysia itu sangat lama. Dia telepon, Cece, kamu sudah ngambil itu antrian? Sudah. Ya udah kamu pulang aja, itu obat diserahin saya, besok saya ambil. Oh begitu bisa toh. Jadi dia karena merasa kasihan sampai jam 3 saya belum pulang kan. Tapi ya alhamdulillah saya cumpeng, dia bawa menpau dari rumah. Kalau saya sih nggak mikirin saya lapar. Yang penting nenek saya gitu loh. Nah sudah begitu jadi di sini saya tahu di sinilah berkat Tuhan ada gitu. Benar-benar kalau kita melayani dengan tulus, hati tulus, ikhlas, pokoknya seperti kita kerja nganggap itu bukan orang lain, itu nenek saya sendiri walaupun nenek begini, pokoknya kita harus bisa belajar dari itulah ya. Jadi saya kerjakan dengan baik. Disitulah berkat Tuhan itu mengalir ya. Betul. Akhirnya terus waktu 2019 saya ikut cuti karena saya memang benar-benar darurat minta cuti. Di situ tahu nggak, saya dibelikan tiket yang spesial karena apa? Di situ tertulis kalau ini spesial. Orang-orang belum dikasih makan, saya sudah dikasih makan duluan. Gitu loh. Jadi saya dispesialkan tiket itu yang beliin majikan. Pulang pergi itu majikan. Terus ini ya buat kamu nanti buat jajan. Saya buka setelah saya dibenar ternyata $1,000 kan. Itu berkat Tuhan itu mengalir. Jadi kalau kita kerja dengan tulus, ikhlas, jangan gerundel, jangan apa ini itu ya kita hadapin aja dengan sabar, namanya orang tua. Udahlah itu ya, pokoknya itu pengalaman saya yang mungkin harus didengarkan oleh teman-teman lain gitu loh. Nah jadi gini loh. Jadi pertanyaan saya, kontrak yang ketiga ini saya kan berusaha untuk bertanya gitu. Kamu masih mau kerja di sini nggak gitu? Ya saya masih mau Pak, karena singsang saya masih mau karena saya masih butuh uang di Indonesia juga. Nah terus akhirnya ya udah kamu mau lanjut kontrak, ya udah pokoknya majikan saya semua yang ngurus lah ya, bukan nenek lagi. Tanda tangan kontrak lah apa itu biaya nenek, semua yang uang tiket itu majikan saya lagi yang nanggung, majikan saya bukan nenek saya lagi. Jadi nenek taunya gaji saya aja. Cuma dia di awal ngambil saya bayar agent itu nenek. Nah ini pertanyaan saya begini, jadi biar nggak kelamaan. Yang kontrak ketiga, saya menanyakan long service. Nah, long service itu majikan saya bersedia itu dihitungnya nanti setelah kamu akhir kerja, udah dijelasin gitu loh. Oh, berarti itu saya mendapatkan ya, Miss ya? Akhir kerja, sebentar. Akhir kerja itu kapan? Akhir kerja itu kapan? Di akhir kerja? Saya habis kontraknya insya Allah 2024 bulan 5 pertengahan gitu loh. Sebentar, akhir kerja itu kapan? Sebentar Mbak, dengerin saya ngomong dulu. Akhir kerja itu kapan? Berakhir setelah finish kontrak atau akhir kerja sampai kamu 10 tahun atau 20 tahun? Jadi itu adalah pertanyaan. Itu setelah 5 tahun katanya. Oh oke, berarti setelah 5 tahun ya kamu berhak mendapatkan. Tapi ingat dalam peraturan pemerintah tidak mewajibkan untuk memberikan long service selagi majikan masih membutuhkan. Jadi kalau long service apakah bisa diberikan? Ya kalau majikan rela nggak apa-apa, 4 tahun aja ada yang dapat kok. Iya, oke. Terima kasih itu jawabannya. Habis itu ya udahlah, pokoknya walau alam ya berdoa yang baik-baik saja. Betul. Kita jangan berandai-andai yang tidak baik lah, gitu aja ya. Itu udah pokoknya kalau misalnya majikan saya dari hal yang kecil aja dia bisa pengertian sampai saya pergi cuti aja dikasih amplop isinya gitu, ya udahlah kita ini aja lah, berpikir baik, bersuudon baik saja, insya Allah itu Allah akan menyediakan berkat itulah, gitu aja. Betul. Nah terus ini pertanyaan saya yang kedua, kok yon dilalahnya begini, kemarin tanggal 2 nenek saya kan tiba-tiba sakit karena
saya tidak curiga karena kita tiap hari kan PCR nenek karena nenek itu ada di Cheongsam, Pantong ya. Jadi setiap hari harus PCR dulu dari rumah. Nah, hari Jumat itu nenek tapi kan kita kalau nenek nggak sekolah atau nggak ke panti, aku nggak PCR. Jadi aku curiga dari hari Minggu kita ke gereja, pulang dari gereja juga nenek kok lepuci lah, itu hidungnya itu selalu kok meler terus. Saya curiga akhirnya Minggu siang itu masih remeng-remeng kok. Ini kayaknya kayak lu nenek kok remeng-remeng gitu. Akhirnya Minggu malam itu nenek itu udah ke Jiso aja nggak, ayo nek ngosong audio holah. Biasanya dia berdiri jalan sendiri itu nggak, dia lemes, masih tak diriin aja udah lemes. Akhirnya waduh sudah ngompol ini, waduh ini bahaya. Aku langsung ambil itu PCR ya, tak PCR lagi hidungnya, loh kok malah positif 2. Langsung aku gue kabeh, aku tak hubungi majikanku, grup tak hubungi, langsung tak foto tak kasih. Wah langsung majikan saya kesini jam 7 lewat itu kesini. Nah posisinya ya, akhirnya aku ngomong sama majikanku, Liti minta Liti yapin lah singsang tatai ini gue mau lihat ayo boleh lah mereka tuh udah bawa sirup, udah bawa obat gitu loh, karena mereka juga pernah kena gitu satu keluarga, tapi kan dia karantina mandiri, tapi mereka udah sembuh gitu, tapi rumahnya jauh gitu loh dari kita, nggak pernah kesini juga, pokoknya itu nggak terjangkit dari situ lah, mungkin nenek jangkitnya dari luar lah, mungkin dari Cheongsam atau dari mana saya nggak tahu. Terus saya dicek sih saya negatif terus gitu loh. Akhirnya kita pergi ke rumah sakit jam 10 sampai selesainya jam 1 malam, aku udah capek, nenek udah positif, udah yapin, aku pulang. Nah akhirnya berapa hari kemudian salah terjangkit gitu loh. Nah, tapi sekarang saya alhamdulillah sudah negatif, karena saya juga laporan ke pemerintah dan saya juga tak iseng, pokoknya is okay lah, aku sudah negatif, aku sudah is okay gitu lah. Nah pertanyaan saya, sampai sekarang nenek saya masih belum keluar dari rumah sakit karena COVID-nya sudah hilang, tapi kan namanya orang tua kan banyak penyakit. Nah jadi saya besok aja nggak bisa ngeliat nenek, cuma kalau nganterin makanan cuma di security di bawah, di situ saya nelongso karena saya sudah sudah nganggep dia itu nenek saya sendiri. Jadi setiap hari itu kayaknya ya saya berdoa bersujud sama Tuhan, pokoknya saya minta Tuhan sembuhkan, karena kenapa, posisi saya kan kontraknya masih 1 tahun lagi gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya yang paling kritis adalah begini, sampai detik ini karena nenek yang saya gaji belum pulang, saya juga belum gajian ya, saya diem belum ngomong. Nah terus uang lembur saya itu yang pertama gini loh, kalau tanggal 2 itu kan nenek posisi masih di rumah, ini pertanyaan saya, apakah saya sopan? Waktu tanggal 8 hari Minggu nenek masih di rumah sakit, saya juga keadaan masih sakit di rumah, di karantina sendirian di rumah, itu kan posisi saya sakit, artinya saya kan ya nggak libur, nggak keluar gitu. Terus yang tanggal 15 kemarin saya sudah negatif, tapi majikan saya yang perempuan ngomong, kamu jangan keluar dulu walaupun kamu udah negatif ya. Kamu jangan keluar belanja, pokoknya kamu tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari, kalau kamu masih negatif kamu boleh belanja keluar, mau itu kamu udah bebas, kamu nanti kapan-kapan tak bawa ke rumah sakit lihat nenek gitu kan. Oke, sekarang pertanyaan saya yang ketiga ini, maaf ya Miss ya, banyak banget, banyak ngomong, banyak pertanyaan. Pertanyaan saya, apakah saya sopan kalau saya sakit? Saya kan masih dalam keadaan sakit nih, tanggal 8 kemarin kan hari Minggu saya nggak keluar dan nenek nggak ada di rumah. Apakah saya berhak mendapat uang lembur? Itu yang 8 itu saya nggak menanyakan karena majikan saya belum nemuin saya untuk menggaji uang lembur, uang makan, bahkan gaji saya belum dikasihkan. Itu pertanyaan saya, Miss. Ini tentang kemoralan ya, bukan peraturan ya. Dimana sebenarnya kalau secara moral majikanmu kan nggak ada di rumah dan kamu posisinya juga nggak kerja, kan juga nggak pantas kalau kamu minta uang lembur, bener tidak? Kecuali nggak berani kecuali majikanmu ada di rumah, kamu sakit tetap melayani, itu memang pantas. Tapi menurut cerita yang kamu berikan, majikanmu baik, saya rasa muigem kai kau loh. Paham nggak maksudku? Jadi kamu yang menanyakan kayaknya nggak etis banget loh. Kamu yang sakit, kamu sendiri, nggak ada orang di rumah, masih minta gaji lembur lagi, kan aneh. Karena gini loh Mbak, orang Hongkong itu sangat aneh. Ini yang saya rasakan. Jika kamu perhitungan dengan saya, aku akan perhitungan lebih dari kamu. Le tong aku hou kai kau, wi tong le hou kai kau.
Itu mereka. Jadi kamu perhitungan, saya perhitungan. Tapi kamu bilang,先生我都唔返工，婆婆都唔喺屋企，你都俾我多謝你ya. Tapi nggak diberi, karena kamu tahu porsi kamu tidak bekerja. Kecuali nenek di rumah dan kamu sakit tetap bekerja, itu wajib menanyakan. Tapi ini adalah keikhlasan, bener nggak? Ini hanyalah keikhlasan saja. Tapi kalau memang majikanmu baik, saya pribadi, 姐姐ku好聽話，乜都唔理，我會俾你多啲，冇所謂. Tapi sekali kamu perhitungan sama saya, itu nggak tahu orang sini tuh nancep banget di hati. Jadi suami saya juga seperti itu sama cecenya itu. Saya sudah lupa, saya sebagai perempuan itu selalu marah. Tapi habis marah saya lupa. Tapi laki-laki suami saya itu dipendem. Wah, gitu hegam yang itu cong hegam. Paham nggak maksud saya? Jadi lebih baik kalau saya pribadi tentang kemoralan ya, saya berbicara tentang kemoralan. Tahu diri lah, nggak kerja, baik di rumah sakit, masa minta gaji? Lah, kalau dikasih syukur alhamdulillah, bener nggak? Lah ini kan saya cuman ini minta saran. Aku juga enggak, ya saya enggak segitunya lah. Maksudnya ya cuman menanyakan gitu. Iya kan, sama nanyakan pertimbangan gitu. Kalau enggak ya saya enggak berani. Pokoknya saya terserah majikan saya, nanti kalau kesini hitung-hitungan maunya gimana ya tak turuti gitu aja loh. Iya, sama kan cuma minta pertimbangan saja. Bener nggak? Dan di sini luar biasanya majikan saya ya, saya nggak memuji ini kenyataan sih. Waktu itu tanggal 16 sudah dikasih yang bulan kemarin, kok ini bulan ini tanggal 16 masih tercatat lah. Terus saya genah-genah kan, malah majikan saya lupa. Lah, Sinsa mau isi ya, liti mau kau coba kami yo. Tima, li pay coba, li tim kaya iga pay ngola. Nah, ngopi lela. Ngofan boleh lah, haji sih ngono, tapi tetap haji sih tak pikirin, saya juga nggak mau, saya tuh jujur gitu loh, nggak mau saya makan juga gaji buta itu nggak mau. Jadi siapa tahu di sini majikan saya kan jenenge ngengon saya kejujuran saya gimana gitu, tapi saya nggak bisa dicobain seperti apa, saya nggak mau gitu loh. Bagus lah. Tetap aja saya nggak mau, iya. Bagus. Tapi tetap aja sampai sekarang haji sih urun dipotong. Kok lah hitung-hitungan mau aku juga. Terkecuali dia ngomong udah ini buat kamu, saya kasih kamu, nah itu baru saya terima. Tapi kalau haji sih tetap saya perhitungan saya masih punya utang 160 gitu. Karena itu nggak bisa kayak gitu, saya nggak mau gitu loh. Saya suka cara Anda. Pertanyaan. Lah di sini kan saya kemarin itu sampai begini loh Mi, sampai saya bingung. Ya Allah, apakah iki lek itu rezekiku kepiye yo ngono sampai. Tapi aku agak tenang karena di sini maaf ya Miss ya. Saya juga punya Miss Yuni ya, di sini saya bersyukur banget ya. Miss Yuni itu memang dikirim sama Tuhan gitu, menjadi berkat buat kita semua ya, menolong kita semua lah. Sungguh luar biasa. Semoga keluarga Miss selalu diberkati Tuhan. Amin. Dengan luar biasa, dikasih damai sejahtera, dikasih kesuksesan dalam keluarga. Amin. Pokoknya semuanya lah doa yang terbaik buat keluarga Miss Yuni, karena Miss Yuni juga banyak berkorban untuk kami ya, berkorban tenaga, pikiran, bahkan mengasihkan motivasi baik, ilmu yang baik. Kami yang tidak tahu jadi tahu gitu loh. Jadi kita nggak merasa gimana bertanya ini begitu. Sekarang sudah terjawab ketika Miss Yuni muncul di Facebook, di media sosial gitu. Itu sungguh luar biasa membantu kami para TKW yang ada di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih juga buat Miss Yuni sekeluarga. Saya ucapkan banyak terima kasih juga karena kalian bisa menerima saya apa adanya, dengan gaya saya yang apa adanya dan yang ceplas-ceplos mungkin punya nada-nada kasar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya percaya dengan satu hal, doa yang baik akan kembali pada yang punya. Dan itu saya coba terapkan, saya coba doktrin pada kalian, dimana saat kita berdoa dan berpikir positif, maka aura positif itu akan ada pada diri kita. Amin. Miss Yuni, kalau seandainya maaf ya kita tidak boleh mendahulukan ya seandainya kita memang masih ada rezeki di sini ya alhamdulillah, tapi kan di dalam hati saya masih saya pengen bekerja karena maaf ya Miss, karena saya di Indonesia juga udah nggak punya suami ya. Saya juga pengen mengumrohkan ibu saya, jadi saya masih punya gagasan untuk mencari rezeki di sini. Kalau seandainya saya rezeki saya nggak ada di sini, saya bisa nggak minta tolong Miss kalau misalnya saya nanti informasinya saya harus pindah kerja atau gimana ya
ya walau alam kita sih berdoa yang baik-baik gitu loh, karena saya sudah nyaman kerja di sini ya kita kan nggak tahu tuh hari esok itu loh maksudnya. Apakah bisa Miss saya minta tolong misalnya, kan saya dengar Miss sudah nggak di agent lagi gitu loh. Kalau misalnya saya nanti mencari majikan baru atau apa, saya boleh minta tolong kepada Miss, nggak harus ke agent saya kan, bisa ya Miss ya? Bisa, karena kebetulan ada beberapa mbaknya yang datang ke rumah saya langsung. Bahkan dia sudah, sorry dalam tanda kutip dan koma, sudah berumur tapi dia dapat majikan. Ya syukur alhamdulillah, walaupun saya nggak bekerja di agent, saya tuh ada beberapa orang, beberapa majikan yang masih mau percaya sama saya. Dalam porsi ini saya bukan sebagai agent, tapi saya sebagai perantara saja. Kak Sarano ngomong Miss Yuni dadi calo, tapi calo sing gratis. Jadi terserah kalian ke belakangnya seperti apa dan bagaimana, tapi data kalian ada di saya akan catat, dan kalau ada apa-apa kan setidak-tidaknya saya tuh ada koneksi sama majikan. Jadi saya sebenarnya lebih bebas kalau saat ini. Jadi saya bisa bergerak lebih bebas, di mana kan saya bisa ngomong Mbak sama majikan, kan saya nggak ambil keuntungan dari kamu. Saya bisa ngomong sama kamu, saya kan nggak ambil keuntungan dari kamu, bener nggak? Jadi saya cuma di tengah aja. Ya, dan kemarin kan saya selalu mengikuti sih, jadi kemarin saya juga sudah simpan itu tentang apa itu namanya Sherlocknya tempatnya Miss, sudah saya, jadi saya sudah siap-siap lah, maksudnya dalam hal saya sudah tidak ini ya, dengan adanya Miss Yuni muncul di permukaan media sosial ini sangat membantu kita, jadi nggak bertanya-tanya lagi, apalagi yang kayak saya nggak pernah libur ya kan, jadi aku nanti gimana ya, ini gimana ya, sekarang saya udah nggak gimana-gimana, saya tetap tenang, ikhlas, ya udah kita ikuti alur aja gitu. Yang penting kita nurut dengan peraturan yang ada di sini gitu. Kita mau ngapain itu sudah ada petunjuknya. Yang penting kita bener aja di jalan Tuhan gitu loh. Amin. Itu aja sih Miss. Terima kasih, dan saya tunggu kehadiran sampean di rumah saya. Terima kasih sekali. Matur nuwun. Ya udah begitu aja Miss, saya saya bersyukur alhamdulillah kok ya iso iki mau nelpon Miss Yuni, jadi terjadi ya telepon tapi ya nggak diangkat. Soalnya yang telepon banyak sekali, saya minta maaf. Ini dina apa ya, dina Jumat. Jumat Agung. Terima kasih sekali nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Oke, bye bye. Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah jika memang suara saya ini didengar oleh banyak orang. Syukur alhamdulillah jika konten-konten saya ini bermanfaat bagi masyarakat luas, dan syukur alhamdulillah dimana apa yang saya berikan itu bisa dipakai oleh kalian semua. Dan ini adalah tujuan saya dari awal, bukan untuk mencari viewer, bukan untuk mencari follower, tapi mencari orang-orang yang membutuhkan seseorang untuk menemani. Wah, Kak Sarani ngomong. Jadi kalau dibilang Miss Yuni bisa memberikan solusi, enggak juga sih. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini super hebat, super kuat, super apa. Saya cuma manusia biasa yang syukur alhamdulillah saya punya waktu, saya punya telinga dan pundak untuk mendengarkan curhatan dari kalian. Dan curhatan awal tadi mau datang nyari saya, sudah janjian, jadi dia akan datang hari ini. Dan yang kedua adalah ibunya yang menanyakan tentang low service dan berbagai hal. Dimana gini loh Mbak, porsi saya sebagai pendengar, dan saya tidak perlu mencari kebenaran. Dan dari beberapa orang mengatakan kenapa tidak diberikan dua belah pihak untuk hadir lah. Saya dua-duanya ini tidak tahu. Yang curhat cuma satu ya saya dengarkan satu. Kalau ada replasannya yang satunya ya udah kita berdua ngomong secara langsung. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya selalu bilang bahwa saya tidak pernah mencari kebenaran dan pembenaran. Saya hanya mendengarkan curhatan kalian, baik itu benar atau salah, saya akan tetap mendengarkan. Dan satu hal, saya selalu punya prinsip, benar aja belum tentu bijak. Karena itu saya cuma jadi pendengar. Jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan di akhir cerita, jika ada seseorang yang tersinggung di akhir cerita, itu adalah di luar kendali saya ya. Jadi kalau ada yang bilang, Miss Yuni gimana, kenapa nggak cari konfirmasi dulu loh? Porsi saya ini sebagai apa? Dan podcast saya, konten-konten saya ini selalu saya katakan bahwa jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Artinya adalah saya hanya mendengarkan satu pihak. Jika ada dua pihak yang datang, seperti yang kemarin tentang penipuan itu,
buat masnya yang kalau memang merasa namanya dicemarkan, datang aja ke tempat saya dan kita konfirmasi. Dan buat mbaknya yang sudah menyebarkan informasi itu, kalau ingin dibersihkan namanya, sekali lagi datang dan temuin saya. Jadi kita show up. Kalau memang itu job itu ada, saya bantu promosi gratis. Benar nggak? Jadi di podcast saya ini banyak orang sudah mendengarkan. Kalau memang benar, seperti Yorpe ya, seperti Yorpe itu peminatnya banyak dan nambah. Apakah saya dapat keuntungan dari Yorpe? Tidak. Anda bisa konfirmasi sama Yorpe, karena kebetulan saya adalah pemakai Yorpe. Jadi saya tahu daripada Mbok Paijem, Mbak Markona, Mbok Pri, ate mantu aku masih merepotkan ibuku, ya lebih baik aku ngomong, Bu, nomor rekeningnya dia berapa, tak kirimin sendiri. Bener nggak? Jadi ini cara saya. Jadi saya bukan karena butuh endorsement atau enggak gitu loh. Ini Yorpe memang punyanya anak bangsa dan bagus, saya akan bantu. Dan yang lainnya kalau memang ada yang lebih bagus lagi, kita coba promosikan gitu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, di sini konten saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tidak ada maksud seperti itu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan tepat.